Obrolan santuy. Ini kita cuman berdua nih. Sebenarnya kayak kemarin sih. Kemarin ada bintang tamu juga. Saya cuman berdua sama Abian. Dapat Terus dia ya. sekarang berdua sama Mas Rian. Kenapa Iya. selalu saya yang selalu ada ya? Kenapa ya? Ya, karena Tapi- mungkin kamu ada di setiap kondisi dan keadaan. Iya. Hari ini kita punya pembahasan yang cukup menarik. Kita juga kedatangan bintang tamu nih Mas Rian. Iya. Kita bakalan ngebahas buku namanya Trias Ukatren, Usaha Kesehatan Pesantren, Strategi Kesehatan Terpadu di Pesantren bersama Mas Fajrul Falah. Selamat datang Mas Fajrul. Terima kasih. Betul, Mas Fajrul Fala ini selain penulis buku dari Trias Ukatren, dia juga sebagai project manager dari Yayasan Santri Sehat ya, Mas? Ya. Jadi luar biasa kegiatan beliau ini memang fokus ke kesehatan di Pesantren. pesantren. Oke. Kita sebenarnya mau langsung masuk ke tentang si Trias Ukatren ini Mas Fajrul. Sebenarnya berangkat dari mana sih bisa menulis tentang usaha kesehatan pesantren ini? Ya, jadi kalau terkait dengan latar belakang, dulu itu kan kami ini juga santri gitu ya. Jadi pernah merasakan yang namanya budiken. Oke. Tahu nggak? Iya. Skabies. Skabies gitu ya. Apa tuh? Gatal-gatal. Oh, gatel-gatel. Oke. Gatal, kemerahan gitu-gitu kan. Itu kan sering banget tuh derita oleh anak-anak asrama gitu kan. Ini nggak cuma santri, tapi kalau pokoknya sekolah yang model asrama itu biasanya rentan banget terkena skabies atau penyakit kulit itu kan. Terus kemudian dari situlah kami yang dulu pernah jadi santri ini pas kuliah kemudian ngambil minat di kesehatan, di pengen balik lagi ke pesantren dengan cara kita aplikasiin ilmu yang udah didapat lah. Itu sebenarnya awalnya dari situ. Nah terus tahun 2022 pasca COVID tuh kami bikin kegiatan. Jadi kami bina salah satu pondok pesantren di Jogja di daerah Melangi. Kebetulan sama UGM tuh deket lah, sekitar 15-an menit. Jadi di situ kita bikin kegiatan dan kegiatannya tuh memang terprogram itu nggak cuma yang hit and run atau sekali kegiatan selesai. Oke. Jadi kami memang dari awal menggali permasalahan di sana, diskusi sama pengasuh, diskusi sama pengurus gitu, apa yang bisa kita selesaikan bareng-bareng terkait dengan permasalahan yang ada. Ya tentu di awal kami ada self assessment santri dulu, dan ternyata masalah 10 tahun lalu waktu kami masih jadi santri dengan waktu itu 2022 sama. Masih sama ya? Oke. Penyakit yang diderita santri nomor 1 ya Si skabies tadi. Skabies tadi. Skabies tadi ya. Kalau yang lain kayak flu batuk Oke. gitu-gitu, terus kemudian diare karena mungkin kan jajan sembarangan gitu ya. Terus akhir-akhir ini kan ada masalah terkait dengan bullying, kesehatan mental, gitu-gitu kan. Nah itu ada tapi nggak banyak. Tapi itu dari 1.000 santri, 350-an itu terkonfirmasi kena budik tadi. Tapi ini dulu waktu saya kecil ya, Ya, Mas ya. Fajrul, saya pernah dengar entah apa namanya, mitos mungkin ya. Mitos. Kalau misalkan kamu udah kena gudik atau tadi gudik Gudik ya. atau si skabies tadi di selama pesantren, itu berarti kamu udah valid, kamu menjalani Ya. kehidupan pesantren. Sebenarnya itu kenapa jadi malah di Gelar ya? Iya, malah Gelar. dinormalisasi gitu. Itu kan penyakit ya harusnya Mas Fajrul. Iya, jadi dari dulu memang ada stigma ya. Stigma itu ya, Mas. Tadi yang Mas Egi bilang. Kalau bahasa Jawanya itu yen durung gudiken, durung mondok. Iya, iya, iya. Kalau belum terkena skabies, kamu belum mondok. Oke. Katanya belum form gitu. Oke. Nah, cuma menurut saya itu pembenaran ya. Iya. Sebenarnya hal yang kurang tepat tapi pembenaran. Betul. Karena gudik atau skabies tadi itu kan muncul gara-gara Lingkungan ya kurang bersih. iya, jadi selain lingkungan kurang bersih, kitanya sebagai individu itu memang pola perilakunya itu kurang sehat. Oke. Misalkan yang Contoh. sering terjadi, saya dulu juga mengalami sih, Oke. tuker-tukeran handuk. Oke. Karena barangkali misalkan, oh handuk saya tuh
pas kebetulan lagi dicuci Lembab masih belum ya. kering Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Tapi kan mandi butuh Ya. ini ya, kadang pinjam dulu ya gitu misalnya. Atau sarung Sarung yang sering Ya kan? mungkin ya. bisa jadi karena tadi masih dicuci atau hilang. Jadi dulu pernah tuh sering, pokoknya dulu tuh waktu mondok yang sering hilang itu Sendal ya Mas. sendal Mm-mm. sama Sarung. sarung. Aku tahu karena ini Mas, karena adik sepupuku juga mondok dan kejadian sama dia pas mondok itu ya. Tadi ada sakit gatal-gatal di tangan Iya, dan iya, kaki, terus tuh sendalnya hampir tiap bulan dibeliin sama sarung Iya, ya, iya. gitu-gitulah tadi. Iya, iya, Udah jadi kebiasaan. Eh, Jadi pada intinya tadi Mas, jadi nulis buku ini lahir dari pengalaman pribadi Iya. yang pernah mondok, terus karena pengalaman itu tumbuh rasa peduli dan sayang tadi ya, kuliah nerapin ilmunya di pesantren tadi sebagai buku cinta tadi ya Mas. Iya, iya. Jadi tadi itu dari pengalaman pribadi, kemudian merasa punya ilmu karena kuliah di bidang kesehatan. Dan terpanggil ya. Akhirnya kami itu tadi bikin Oke. kegiatan, kami bikin pondok pesantren binaan. Oke. Satu hal yang ingin aku tanya Mas, dalam menulis buku ini sebenarnya target pembaca ya siapa sih Mas? Apakah dari pengasuh pesantren, ustadz-ustadz kiai atau tenaga kesehatan atau dari santri-santrinya? Sebenarnya buku ini target pembacanya siapa? Ya, kalau target pembaca tentu pengasuh ya, Pengasuh paling ya? utama. Karena bagaimanapun pengasuh itu kan pimpinan yang punya otoritas ya. Oke. Gitu. Kemarin-kemarin sempat ramai juga tuh Hmm. disinggung sama Saya setuju ya berapa minggu yang lalu ya, kalau di Iya. 1 bulan belum sampai ya? Iya kan? Oke. Nah, itu. Jadi pengasuh itu karena dia punya otoritas tertinggi yang harapannya ketika menerima atau membaca buku ini dia kemudian punya kesadaran bahwa oh iya kesehatan itu juga satu Yang hal penting yang ya. penting dan juga menjadi hak juga kan Betul. untuk anak didiknya atau santrinya. Betul. Karena bagaimanapun santri itu kan ketika dia sudah ke pesantren, artinya orang tuanya itu kan menitipkan ya. Iya, betul. Yang tadinya di rumah itu diasuh sepenuhnya oleh orang tuanya, harapannya di pesantren kemudian dititipkan kepada pengasuh, kepada ustadz ustazah gitu kan. Nah kemudian yang kedua selain pengasuh, ya tadi ya pengasuh dan pengurus pesantren. Yang kedua stakeholder sih harapannya. Karena bagaimanapun dalam mewujudkan ekosistem kesehatan itu kan butuh kolaborasi, ya kan. Jadi baik dari Kementerian Kesehatan atau lembaga di bawahnya kayak Dinas Kesehatan, kabupaten kota, Betul. kemudian Kementerian Agama, ya, baik di pusat maupun yang di daerah, dan tentu puskesmas. Karena bagaimanapun kan masalah kesehatan di wilayah itu kan tanggung jawab dari puskesmas kan, kayak gitu. Santrinya juga nggak Mas? Para Santri, jadi mungkin kalau santri biasa agak bingung membaca buku ini. Bingung ya? Kenapa? Karena memang kami menyusun buku ini tuh cukup sistematis lah. Jadi kalau orang bilang ya ini buku yang agak serius lah. Oke. Siap. Gitu. Kalau kader kesehatan santri kan, jadi nanti saya mungkin akan cerita ya Trias Ukatra itu apa aja gitu. Ya, nanti kita bahas. Nanti kita bahas kan. Oke, Nah, siap, tapi kalau untuk kader santrinya bisa. Oke. Pas mulai nulis buku ini tuh ada nggak sih Mas momen di pesantren mana gitu yang menurut Mas Fajrul nih harus banget ditulis nih, harus banget masuk di buku ini, harus jadi pembahasan yang penting lah gitu. Ada nggak sih Mas? Ya sebenarnya nggak ada yang spesifik ya, Sebi. Kami pada akhirnya karena kan sebenarnya penulisnya itu kan cukup banyak sebenarnya kan, dan beberapa dari kami kan punya background tadi sebagai santri dari pondoknya masing-masing gitu. Jadi kalau dari pondok mana sih sebenarnya nggak ada ya, tapi memang yang kita soroti tadi permasalahannya, dan ternyata itu tadi 10-15 tahun ke belakang dari 2022 tuh masih mirip gitu. Problemnya ya Mas. Jadi akhirnya kami menyimpulkan jangan-jangan memang permasalahan kesehatannya di komunal tadi di lingkungan asrama tuh ya mungkin itu. Mungkin apa lagi Mas? Ya. Selain tadi kan mungkin sama ya, artinya yang Mas temui di lapangan penyakit sakit yang yang diderita sama santri ini dari tahun 2022 sampai
ditarik ke belakang pas zaman kemarin hampir sama. Nah itu mungkin identik dengan sanitasi ya Mas. Aku lihat kalau kita berbicara soal sanitasi dan kebersihan lingkungan, dan aku pun pernah nanya sama adikku yang pesantren, kenapa sih timbul kata-kata dan lain-lain, airnya dan lain-lain katanya kan ada faktor airnya. Mungkin bisa dijelasin Mas bagaimana proses sanitasi di pesantren itu mempengaruhi sakit-sakit dari santri tadi itu seperti apa Mas? Mungkin ada diceritain di buku ini atau enggak? Sebenarnya kalau terkait dengan sanitasi itu terkait dengan kebersihan kesehatan lingkungan itu ya. Nah, terkait dengan air bersih, air bersih, kemudian pengolahan sampah, terus vektor-vektor penyakit tertentu gitu. Barangkali kalaupun sanitasinya sebenarnya dari pengasuhnya itu sudah cukup baik gitu ya. Oh, ada nih air bersihnya memang udah oke. Udah cukup. Sarana cuci tangan dari fasilitasi itu sebenarnya udah ada gitu. Itu belum tentu juga kemudian menjamin permasalahan tadi itu nggak timbul. Artinya selain memang kita ngomongin sarana prasarana berupa sanitasi tadi ya, kalau kami sih menekankan di sini itu lebih ke tadi, jadi modifikasi perilaku hidup bersih dan sehat betul, atau PHBS ya. Karena bagaimanapun tadi itu kalau misalkan penyediaan air bersih dan lain sebagainya, sarana prasarana itu udah oke, tapi dari segi santrinya tadi kayak yang pernah saya lakukan masih tuker-tukeran sarung, tuker-tukeran handuk. Jangan tukeran yang lain juga Mas, apa namanya? Yang lebih fatal kan? Kalau itu kayaknya nggak usah disampaikan di kamera ya. Itu sih Mas. Jadi modifikasi perilaku. Kalau misalkan masalah si PHBS tadi itu kan ngomonginnya berarti budaya ya Mas Fajrul. Kayak anak-anak nih harus dikasih tahu gitu, mungkin dari kecil atau dari awal mereka masuk di pondok gitu harus dikasih tahu nih budaya, cara perilaku hidup bersih dan sehat tuh seperti ini, biar permasalahan yang ada dari dulu nggak terulang lah sampai sekarang gitu. Ada nggak sih menurut Mas Fajrul gitu sesuatu yang harus dimulai gitu biar si budaya PHBS-nya ini jalan dengan baik gitu? Ya. Nah, itu kan perlu upaya kolektif ya. Nah, makanya kemudian kami membuat sebuah konsep. Jadi sebenarnya tadi walaupun kita mulai berkegiatan 2022, kami mulai nulis buku tuh 2024. Jadi setelah kegiatan 3 tahun berjalan. Karena memang tentu dari kegiatan 2022, 2023 gitu kan, itu kan pasti ada trial and error-nya ya. Poin-poinnya. Apa nih kira-kira yang perlu diubah, bagaimana formulasi yang tepat gitu. Namanya tadi pertanyaan Mas Ebi adalah kira-kira faktor apa gitu ya yang perlu diperhatikan. Nah, makanya itu tadi, kalau misalkan pengasuh pesantren, pengurus pesantren mau memperhatikan kesehatan, menurut kami konsep Trias Ukatren ini harus dijalankan. Nah, Trias Ukatren itu adalah yang pertama, menurut kami perlu adanya pos kesehatan pesantren. Atau kalau di sekolah tuh unit UKS lah. UKS. Itu kan secara kelengkapan sarana prasarana, alat dan juga obat-obatan kan mirip lah. UKS juga itu tempatnya ya? Iya, ada ruang pemeriksaan, ada ruang buat istirahat, ya kan, ada kotak P3K, ada timbangan, ada tinggi badan, ada tensi, gitu-gitu kan, termometer, gitu-gitu. Intinya ruang kesehatan lah, Paskestren itu kan. Nah, setelah ada ruang kesehatan, siapa nih yang ngelola gitu? Kalau di sekolah kan ada PMR betul. Kan? Dan pembinanya kan biasanya kan guru tuh. Guru. Nah, di pesantren itu makanya kemudian kami mengusulkan adanya kader kesehatan santri. Jadi santri yang kami latih untuk jadi kader kesehatan. Jadi kami latih santri untuk bagaimana sih pertolongan pertama pada penyakit. Jadi kalau misalkan ada temennya demam, ada temennya batuk pilek, itu apa langkah yang harus dilakuin? Jadi yang dekat sehari-hari sama mereka. Termasuk tadi, neono, koncone, atau ada temennya yang gatal-gatalan. Skabies tadi itu kan, biar nggak makin... Soalnya kan itu menular, Mas. Betul. Iya. Dan itu cepat. Apalagi misalkan ya,
Gitu tadi kadang ya mohon maaf banyak pesantren yang satu ruangan ini berapa nih? Berapa No. kali berapa? Nggak tahu nih. Ya katakanlah segini ya. Itu diisi oleh 40-50. 40 orang mas. Jadi paling ruangan ini tuh cuma untuk apa ya? Isinya almari-almari kecil, naruh kitab, naruh pakaian. Bisa dibayangin nggak? Iya iya. Jadi kadang tidur tuh ya kalau nggak di sini, dencis ya pet-petan, ya tidurnya di masjid, Oh. tidurnya di aula. Dan Sampai tadi sekarang? debet-debetannya itu kan akhirnya penularannya cepat. Oke. Kami latih juga kader santri itu untuk pertolongan pada penyakit, pertolongan pertama pada kecelakaan, gitu kan. Kemudian kami latih juga terkait dengan manajemen bullying atau kesehatan mental kayak gitu. Oke. Jadi peer counselor tadilah, jadi pendengar yang baik gitu. Yang ketiga adalah programnya. Nah, program kesehatan itu diawali dari kita asesmen tadi yang pertama gitu. Jadi kita bersama dengan pengasuh dan pengurus melakukan asesmen baik secara kuantitatif maupun kualitatif, observasi gitu kan. Kira-kira permasalahan paling mendesak yang perlu diselesaikan itu apa? Kalau kayak di pesantren binaan kami waktu itu tadi itu ya, karena dari 1.000 santri 350 artinya kan sepertiga lah ya. Ketiga. Itu cukup banyak. Cukup banyak. Nah, akhirnya setahun kemudian di 2023 dan 24 kami fokus gitu. Bagaimana manajemen pencegahan, bagaimana manajemen penanggulangan tata laksana nih kalau ada yang skabies itu gimana gitu kan. Jadi kami melibatkan juga waktu itu istilahnya salah satu bidang ilmu di kedokteran ya, kan ada namanya spesialis penyakit kulit dan kelamin gitu atau dermatologi dan venerologi. Jadi kami kerjasama juga dengan Departemen Kulit Kelaminnya Fakultas Kedokterannya UGM untuk kemudian kita pemeriksaan fisik, kemudian penanganan. Jadi harapannya santri-santri yang memang positif skabies tadi cepat terobati agar tidak menularkan ke yang lain. Oke. Dan Kalau dari 3 pilar utama itu tadi ada tempat untuk kesehatannya, ruang kesehatan, lalu ada yang menjalankan yaitu kader santri tadi, terus ada programnya itu. Kalau dari ketiga itu yang paling susah diterapin kira-kira yang mana Mas Fajrul? sebenarnya yang paling susah itu adalah memulai awal sih. Oke. Karena jadi gini, kami kan di Jogja itu alhamdulillah saat ini sudah ada 3 pesantren binaan ya. 3 pesantren binaan mas. Nah, kalau di Melang itu kan kita awal di situ tuh. Dan sampai sekarang sebenarnya masih di sana juga. Cuma memang semenjak tahun ini, awal tahun tuh kami mencoba ke beberapa pesantren yang lain. Tadi Mas Ebi tanya apa yang paling susah? Yang paling susah sebenarnya inisiasi awal, Mas. Karena itu butuh komitmen dari pengasuh tadi. Dan gitu si pengasuhnya juga harus menerima fakta. Nah, itu juga nggak sih Mas? Kadang kan ya balik kita orang luar ya. Iya. Orang luar tiba-tiba masuk kemudian ngomong nggak enak, ya kan? Iya, yang kita sampaikan kan fakta tadi kan. Benar. Ini santrinya 300 sekian, Budigen. Ini kalau nggak pernah mondok nggak usah komentar. Nah, gitu kan. Harus mondok dulu katanya. Terus kemudian ini banyak nih sampahnya di ini masih pada buang sama sembarangan misalkan. Atau ini masih pada jajan sembarangan. Nah, itu kan kadang fakta-fakta pahit ya. Iya. Soalnya jujur ya, kalau misalkan kayak tadi ya, bentuk bikin ruang kesehatan gampang Mas. Iya. Selama ada ruang kosong, ya kan. Kemudian kami kan juga alhamdulillah dapat pendanaan ya dari UGM. Jadi dana hibah pengabdian masyarakat. Jadi kami memang membantu ini juga, misalnya ngasih kotak P3K, kami ngasih kesehatan lah untuk santri. pelatihan, kami ngasih penyuluhan kesehatan gitu. Tadi untuk bikin ruang kesehatan, kemudian pelatih santri itu cukup mudah sih sebenarnya. Program itu juga nanti ya mengikuti lah. Udah kegambar juga seharusnya programnya kalau misalkan ruangannya udah ada, terus juga sumber daya manusianya juga udah mumpuni gitu. Jadi programnya juga ngikut kan harusnya Mas Fajrul. Iya, paling susah itu. Nah, terus harapannya kan setelah ada komitmen itu tadi si pengurus kesehatan dan juga kader santri itu kan dikasih SK ya. Iya, kalau kayak kita organisasi kan ada SK ya. Iya, betul. Ya kan dari pengurusan pembina ya kan ngasih SK.
Nah itu kan harapannya juga gitu, karena kalau misalkan cuma Penunjukan bentuk aja. doang, Mm-mm. kemudian nunjuk-nunjuk aja tanpa Ada tugas pokok fungsi peresmian. yang jelas, itu bingung juga mereka. Oke. Nah makanya kemudian kami di buku ini juga menyampaikan gimana sih struktur Hmm. organisasinya, Iya, iya. gimana tata kelolanya. Gitu. Oke. Yang harapannya tadi kalau pengasuh memang berkenan untuk mengadopsi konsep ini, Oke. dia punya petunjuknya. Pas tuh. Jadi selain misalkan Mas tadi kan dari teman-teman ya, dari Mas dan teman-teman dan tim dari Yayasan Santri Sehat tadi ya. Sekarang itu baru bina 3 pesantren ya Di Jogja. di Jogja ya. Tentunya maksudku kan pesantren Indonesia ini ada banyak tuh. Nah, Kalau 2000 data 2025 tuh kemarin saya berapa nanya ke Kemenak 41.000. kalau 1.000 nah maksud Tapi yang punya IMB baru berapa tuh? nggak usah dibilang lah ya. Oke. Oh, bilang aja. Nggak apa-apa sih Mas, kasih tahu. Kalau nggak kasih tahu kami juga bakal. Nanti tolong dibuka lah. Oke, Di screenshot itu ya, siap, siapa berapa siap. nih yang punya IMB. Di sini ya. Karena harapannya kan sebenarnya kami ya ini nyinggung yang kemarin udah terjadi juga ya di Ponpes Al Khazini itu kan ya Allah yang syahid itu kan seratusan dan itu nyawa ya, Nyawa. Mas itu Mas. dan itu adik-adik kita yang apa sih namanya ya, kalau Pak Wapres Gibran bilang kan generasi emas gitu ya. Ya. Nah itu kan Iya sih. sayang sekali gitu sebenarnya. Jadi Dan nah ini makanya kami insya Allah di Desember juga kami mau ngelatih juga tentang siapsiagaan bencana. Itu juga masih awam banget sih sebenarnya itu. Iya. Kalau yang kayak kemarin sampai kejadian itu ya, berarti kan ada banyak banget Ada yang masalah ada masalah Betul. roots yang harus dibenerin gitu. Terus tadi juga Mas Fajrul cerita kalau ruangan ini paling berapa 6x8 6x8 mungkin. dan Dan udah kegedean juga 45 sih orang ya? 50 orang kayak sorry itu saya kayak konsep penjara lagi Mas Fajrul kalau ruang sesempit itu Iya, tapi diisi oleh banyak orang gitu ya. Dan Nah itu. mengkhawatir banget, Yes. mengkhawatirkan banget. Sebenarnya- Udah gitu ada ternyata masih banyak yang belum terdaftar izin, Mas Rian. Berarti kan banyak masalah yang nggak kelihatan. ya. Dan menurutku Mas, ini kan mumpung Mas juga buka tuh dalam artian. Iya, iya. Ya harapanku tadi kan dengan peristiwa yang menimpa apa ya santri-santri yang kemarin ya akibat apa namanya gedung runtuh. Terus maksudku kan sebenarnya itu kan sebenarnya miris beritanya, tapi karena mungkin dalam artian ya karena pesantren jadi nggak terlalu booming lah berita dalam artian di apa ya bahasanya diredam dengan alasan ya mereka lagi jihad dan lain-lain dengan itu ya. Jadi maksudku ada banyak sekali yang harus kita perbaiki mulai dari izin pesantren dan lain-lain. Tentunya jadi momentum juga sih untuk perbaikan dan semoga nanti kan pesantren di Indonesia ini ya banyak yang berkualitas dan juga memperbaiki diri. Nah,